Abah yang mana yang main gitar? Abah yang paling kiri. Yang paling kiri. Ah, ya, Oh, gitar, itu ya. gitar. Iya. Sama gitar gedean gitarnya. Iya. Iya. Burung sama terbang melayang. Gimana nggak bahagia? Gitar saya bagus. Iya. Saya sekolah insinyur, Hmm. kerja keren, dijemput pakai helikopter. Wow. SMA saya masih main musik. Kelas 2 SMA saya masuk Wanadri itu. Di rumahnya Mas Guntur itu Ibu Fatmawati itu yang tengah. Iya. Nah, yang paling ini yang rambutnya panjang Ibu Mega tuh. Tatapan yang lembut dan penuh kasih Keren. dan seterusnya. Ini Sama orang Beken saat ini. iya, itu Mayor Prabowo tuh. Mayor Prabowo. Komandan. Mayor. Komandan Batalion 328. Pulang dari sini 328 dapat salah satu batalion terbaik. Hutan rimba ku arungi, sungai deras ku seberangi, biar hujan, biar panas tak peduli. Suhu jauh dari rumah, rasa rindu tak tertahan. 1 tahun aku di main barang. Namun tugas bagiku lebih utama. Aku ini orang sipil, tidak digaji, bukan bawahannya tentara, tapi aku 1 tahun ada di sana. Kehormatan bagi kita, Pak Harto sedang di luar negeri. Jadi tim Mapenduma ini diundang untuk ketemu presiden ke Jerman tuh. Itu yang beret merah di belakang itu komandan pasukan khususnya Jordania. Abdullah, sekarang raja dia. Ini ulang tahun ke-70 waktu itu, 4 tahun yang lalu. Kita peringati pakai sepeda dari sini ke Bali berdua. Gitu. Mentari bernyala di sini. Itu dinyanyikan oleh teman-teman. Di sini, di dalam hatiku. Jadi mataharinya bukan di sana, di sini di dalam hatiku. Di sini, di urat darahku. Itu. Keren. Halo, apa kabar semuanya? Salam Huana. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku ke Bandung, jumpa sama Pak Irwan untuk healing sambil silaturahmi. Katanya sih Pak Irwan mau ajak aku nih ketemu sama seorang pecinta alam. Wah, kayaknya aku bakal naik gunung nih. Pasti bakal seru banget. Sampainya di Bandung, aku jumpa sama Pak Irwan. Kita lanjut ke tempat yang Pak Irwan maksud. Jadi tambah penasaran nih, Pak Irwan mau ajak aku kemana ya? Terus mau ketemu siapa sih? Katanya mau ajak ke hutan, mau naik gunung. Ya ini juga kan kayak hutan dan kayak gunung. Iya sih. Keren, Ini Kak? rumah, Iya. rumah siapa? Ini rumah orang yang tokoh yang hebat. Tapi nggak tahu ya generasi kamu kenal atau enggak. Kalau saya sih generasi saya pasti kenal banget ya. Dan saya bisa sesuai dengan tema kita. Ini konsepnya profil mental pemenangnya Abah ini, Abah Iwan Samsuratmo. Oh, terus hubungannya sama alam-alam ini gimana? Ya, beliau juga memang pencinta alam. Dulu Oh, ada gitu. namanya Wanadri ya, itu kelompok pencinta alam. Beliau juga sesepuh lah di situ. Dan banyak sekali deh. Oh, Kita memang mendingan cerita sama dia aja, tanya-tanya aja di situ. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mesti hormat patah-patah ini sama Abah ini. Damang. Alhamdulillah, mohon pisan. Silakan Ini masuk. Mbak Marta ini. Ya, Mbak Marta. silakan masuk. Ada Ambu juga, apa kabar Assalamualaikum Ambu? Ambu. Mangga lebat-lebat silakan masuk. Iya. Rumahnya enak banget, Abah. Enak ya? Iya, tadinya saya mau diajak ke hutan. Ini Mbak Marta, Abah yang saya katakan tadi gitu loh. Jadi, Bah, saya tuh mau diajak ke hutan katanya. Saya udah siap-siap mau pakaian, mau hiking. Ternyata hutannya di dalam rumah, rumahnya di dalam hutan. Mau bertemu dengan seorang figur. Ternyata hidden legend. Iya.
Abah ini memang suka musik, menciptakan lagu. Iya. Terkenal nantinya, nanti deh. Awal kita dari kecilnya tuh, Mbak. Lihat nih ya. Waktu masih SMP tuh. SMP udah main gitar. Mungkin nggak tahu udah cipta lagu atau belum, Mbak? Abah yang mana yang main gitar? Abah yang paling Ini kiri. Yang paling kiri. Ah, itu, yang Abah. main Oh, gitar, itu ya. gitar. Iya. Sama gitar gedean gitarnya. Iya. Iya, masih. Tapi udah bunyi Masih gitarnya. zamannya tuh. Nah, ini udah ini SMA nih nih ya. mungkin ya. Mana Abah tahu nggak? Gitar. Iya paling sini, paling kiri. Kiri. Ah. Abah nggak lepas dari Ini gitar. SMA, saya masih main musik, kelas 2 SMA, saya masuk Wanadri itu. Oh, Dua jadi SMA. Wanadri itu 2 SMA. Jadi pergi ke Tapi gunung. sekolahnya nggak kehambat ya? Enggak ya, jadi insinyur juga. Wanadri itu yang pencinta alam itu ya, Iya, Bah, ya. penempur Nanti kita rimba, cerita itu ya, Bah ya. Iya. Jadi Abah Termasuk sesepuh ya, Bah ya? waktu Enggak juga kecil sih. tadi itu Nah. udah bawain lagu-lagu apa, Bah, saat itu? Lagu itu ya lagu gereja kali gitu ya. Saya sekolah di sekolah Kristen kan. Oh, gitu. Oh, iya. Lagu Itu kalau sekarang namanya ekskul ya, Bah, ekskul musik. ekskul. Ekskul. Iya. Senyap kayak gitu. Iya. Nah, ini yang SMA. SMA. Udah mulai lagu remaja lah ini ya. Ini rambutnya emang kayak Beatles. Tahun berapa ini, Bah? Ini berarti saya tahun 63 nih. Masya Allah, 63. 63. Udah ada nggak nih? Belum diniatin aja belum. Saya masih main musik juga di sekolah, main musik. Jadi waktu ke gunung jadi lagu tuh. Iya. Dengar suara angin jadi lagu karena saya dasarnya kan pemain musik. Dasar Oh, main iya. musik dan hobi ke gunung. Iya. Hobi ke gunung masuk Wanadri. Jadi bukan sengaja bikin lagu sih. Iya. Tiba-tiba jadi aja gitu. Musik itu dari ini dalam. ada band nih, Bah. Ya, kemudian ini masih mahasiswa masih SMA, saya gabung dengan band Aneka Nada namanya sama Oh. Mas Guntur, putranya Guntur. Bung Karno. Sama Kang Sam yang sekarang jadi Bimbo itu ya. Oh, jadi Acil. berawal di sini ya, Bah ya. Ini Iya. kalau ini main band lebih serius nih. Udah Lebih serius. serius. Oh. Ini kuliah. Saya belum kuliah. Masih Yang SMA. lain udah mahasiswa, kecuali saya nih. Ini Abah kelas. main instrumen di belakang itu? Ya main gitar yang nomor 3 dari Iya. sini. Oh, gitu. Sorry, main bass. Saya main bass. Bass ya. Gitar bass tuh. Ya, Iya. yang vokalnya Bimbo Sam. Hmm. Nah, ini pemain band kan nih semuanya nih. band Kumpul yang di tadi rumah. nih, Bah. Oh, yang tadi Hmm. di rumahnya Mas Guntur itu Ibu Fatmawati tuh yang Oh, tengah. iya. Yang paling ini yang rambutnya panjang Ibu Mega tuh. Oh, Oh, panjang. Mega, Bu Mega iya. tuh rambutnya panjang. Masya Allah. Ini teman Ibu Mega ada di sini. ada di Ibu sini. Mega. Teman saya sejak main band tuh. Kakaknya kan sahabat saya, Oh, Mas gitu. Guntur tuh. Nah, kalau Ini apa nih? ini Vina Panduwinata nih. Ini Abah yang tengah, yang belah kiri itu Dapat. Aryono. Ada trofi ya nih. Ini trofi dari lagu Burung Camar, pernah dengar kali ya? Ini di festival di Indonesia nih, jadi juara pertama. Oh, ini tahun Tahun 85, 85. 1985. Lalu Itu karena ceritain juara, apa sih, Bang? Hah? Burung Camar. ya ceritanya Aryono punya lagu, dia nggak ada liriknya gitu. Saya tanya, dia minta tolong saya. Abah kata, Kang biasa bikin lirik lagu bagus-bagus. Kemudian karena nggak ada liriknya minta tolong. Jadi lagu ini sebenarnya lagu Aryono Boyojati. Dia ini seorang ahli biologi laut. Saya ini engineer, insinyur lumpur lah. Saya kerja di rig. Oke kalau gitu. Saya ke rig, bawa gitar. Tahu-tahu lahirlah lirik lagu Burung Camar ini. Burung Coba Camar dong, Bang. terbang. Nah, Burung Camar terbang melayang bersama di balik awan asing, membawa angan-anganku kau meniti bui itu lalu hilang jauh di lautan. Bahagia tiada terpergi, nah itu Tindania derap jiwaku tak tak kenal duka derita, tak kenal nestapa, ceria penuh pesona. itu lahir Tiba-tiba. itu lahir di pantai, di laut ya. Lalu jadi juara di Indonesia nih. Hasil itu dikirim ke Jepang Oh, untuk ikut festival tingkat dunia sebetulnya, internasional
World Popular Song Festival Ya di di Tokyo. Tokyo. Yang bikin aransemennya Chandra Darusman. Kan oh bahagia, tiada terlupa. Gimana nggak bahagia? Gitar saya bagus, Iya. saya sekolah insinyur, kerja keren, dijemput pakai helikopter. Wow. Kalau diri kan gitu, bahagia banget. Nah, lagi seneng-seneng gitu, tiba-tiba di luar rig itu saya lihat ada perahu gitu kan. Tiba-tiba ku tertegun, pandang mataku tertumbuk, perahu kecil terayun, nelayan tua di sana. Kita senang, bahagia, makan bagus, kerjaan bagus di sana. Di sana nelayan itu jangan-jangan nggak punya makan. Pikiran saya gitu kan. Saya pernah baca buku Ernest Hemingway, The Old Man and the Sea. Ironi kehidupan. Nelayannya nangkep ikan begitu, dijual mahal di restoran-restoran, kita makan enak. Nelayannya nggak punya makan. Tiba-tiba ku sadari, tiba-tiba ku tertegun, pandang mataku tertembuk, perahu kecil terayun, nelayan tua di sana. 3 malam, bulan telah menghilang, langit sepi walau tak berawan. Jadi langit itu begitu cerah ya, bulan begitu hebat. Bagi nelayan itu sepi banget. Sepi. Bulannya nggak kelihatan. Ya, Rupanya dalam imajinasi saya, mungkin karena dia nggak punya makan. Jadi pulang dari rig saya ke rumah, saya cerita ke ayah saya ya, namanya Pak Abdurrahman Natadiria, sudah meninggal. Pak, ini saya punya lagu gini. Beliau mengatakan gini, Iwan katanya, nelayan kita itu jutaan sekitar kamu, kau bisa sekolah, kau bisa punya kerjaan. Jutaan nelayan gak punya kerja. Tapi mereka bukan sedih karena nggak punya makan. Kalau mereka punya makan, mereka puasa. Itulah rakyat kita katanya. Baik hati semua. Yang mereka sedih orang seperti kamu, kata bapak saya. Yang punya kerjaan, bisa sekolah. Jangan-jangan nggak ingat pada mereka. Itu yang mereka sedih. Jadi saya tulis refrain berikutnya. Waktu saya kemudian kembali ke rig, 2 weeks on, 2 weeks off kan. 2 minggu kerja, 2 minggu libur. Nah waktu libur saya cerita ke ayah saya, kerja berikutnya ya lahirlah refrain keduanya. Tiba-tiba ku sadari lagu burung camar tadi juga bisa sedih. Rasa duka hati yang terluka. Terluka bukan karena gak punya makan, Iwan. Tiada teman berbagi cerita, bahkan untuk berbagi cerita. Itu yang bikin orang-orang sedih. Orang-orang rakyat Indonesia yang miskin, gak punya sekolah. Mereka sedih kalau kita nggak ingat pada mereka. Mereka merasa nggak punya teman. Nah itulah gunanya teman. Jadi lagu Burung Camar ini lagu tentang persahabatan, pertemanan. Nah orang Jepang seneng banget itu. Nah di mana-mana saya akhirnya cerita tentang Burung Camar. Vina sendiri tidak mula-mula sih nggak ngeh gitu kan. Suatu waktu telepon Vina, Kang ini lagu tentang apa? Saya cerita gitu. Jadi lagu ini sebaiknya dibawakan dengan ceria apa dengan... Ya dengan ceria. Sekalipun sedih pun kan ketukannya tetap ketukan itu gitu ya. Karena itulah mental yang diinginkan oleh orang-orang. Menghadapi kesedihan, kita memang empati, tapi tidak pernah kehilangan semangat dan jangan larut dengan kesedihan ya, Bah ya. Begitu juga dengan kebahagiaan, jangan terlalu berabur gitu, euforia. Kita lupa bahwa sekitar kita banyak orang. Betul, dinamika kehidupan, keseimbangan kehidupan ya, Bah ya. Iya, saya senang sekali bisa cerita. Apalagi Marta tahu lagu itu ya. Jadi kapan-kapan kalau nyanyi, nah itulah jiwa lagunya. Baru tahu saya, Bah, lagunya ternyata. Saya pikir kan lagu tentang burung berkicau ceria, burung camar. Dan memang harus gembira, harus ceria. Ternyata ada. Apalagi seusia gini. Ya memang kehidupannya harus ceria. Kalau manakala kita menghadapi kesulitan seperti para nelayan itu, jangan kemudian jadi sedih berlarut-larut. Itu nasihat dari lagu ini. Betul, Bah. Jadi jangan pernah mengasihani sesuatu ketika kita tidak bisa berbuat apapun terhadap itu. Ya, bahkan kita nggak bisa berbuat apapun, asal kita berempati gitu. Minimal satu waktu pada kesempatannya
kita akan mengekspresikan empati itu dalam bentuk Iya. kompetensi kita Salah masing-masing. satunya adalah Iya. dengan Saya dengan berkarya nyanyi, seperti ini. nanti dengan apa? Mengingatkan kami semua kan Bah Iya. jadinya. Iya, iya. Sesuai Masya Allah. Baru kompetensinya. tahu ini Pak Irwan. Iya, Ya, jadi sebetulnya Abah ini, Mbak Marta, bekennya sudah lama. Oh, dari zaman saya sendiri, waktu SMA ini nih ada gambar nih. Ini tentang Melati dari dia Giri. Melati, Ini mundur lagi nih sebelum burung camar nih ya. sebelum burung camar. Jadi, Belum. burung camar tadi, tapi sebelumnya ini bakal awal-awal ya, Bah ya? Ya, ini tahun 68. Iya. Bimbo itu tahun 71 merekam lagu Oh. itu. Dari Tapi lagu ini lahir tahun 68. 68. Dinyanyikan di kampus-kampus. Iya. Saya diundang ke UI nyanyi untuk mahasiswa ke Gama kemana. Lagu itu kenal gunung. Orang kan senang pecinta alam Iya, waktu itu. pada zaman itu. Jaya Giri. Berbekal satu gitar, mainlah di mana. Lalu Bimbo satu waktu diminta rekaman. Dia main di luar negeri diminta rekaman oleh Philips kalau nggak salah. Karena kan saya dibesarkan oleh Bimbo kan. Iya. Wan, boleh nggak Lonang nyanyikan lagu itu? Oh, kehormatan. Saya bilang, silakan. Tahun 71 dinyanyikan dan pas ya suaranya. Iya. Karena saya dibesarkan bersama mereka kan. Jadi lagu ini tiba-tiba meledak lah gitu, seolah-olah gitu. Sepotong dong, Bang. Melati dari Jaya Giri, terawak indah kenangan. Hari-hari lalu di mataku tatapan yang lembut dan penuh kasih. Keren. Dan seterusnya. Dan ini juga kan kelihatannya kan lagu melankolik banget. Iya. Ya. Ku ingat di malam itu kau beri daku senyum kedamaian, hati yang teduh dalam dekapan, dan kau biarkan ku kecup bibirmu. Mentari kelakkan tenggelam. Dalam hidup ini tidak selamanya terang benderang. Itu kata gunung, kata hutan gitu. Nah, manakala kau temukan gelap di malam hari, kehujanan, kedinginan, jangan kau terlalu murung ya. Iya. Kau lihat bintang-bintang di langit katanya. Bintang itu memang panasnya tidak seperti matahari, tidak sampai ke kulit kita. Tapi andai kata kau terbitkan, ini kata bintang di gunung kepada saya tulis. Bukan ngarang tuh kata bintang, andai kata kau terbitkan cahayaku di hatimu, itu yang disebut harapan. Harapan itu akan membuat kau kuat menunggu sampai matahari besok tiba. Saya tulis gitu. Saya tulis karena saya menulisnya sebagai musisi dari SD kene, ya jadinya nada. Melati, mentari, kelakkan tenggelam, kata-katanya. Gelap kan datang, dingin mencekam, harapanku bintang kan terang, memberi sinar dalam hatiku. Jadi kata si bintang itu, harapan itu penting. Iya. Nah, karena dengan harapan walaupun kita tidak segera hangat gitu, tapi kau akan menjadi kuat untuk menunggu sampai besok matahari terbit. Saya tulis tuh. Cakep tuh, Bang. Tulis. Saya nyanyikan, saya bawa ke kampus. Jadi semua pecinta alam waktu itu sepertinya ini lagu kebangsaan aja gitu. Jadi Wajib. ini lagu wajib. tentang sebuah harapan ya, Bah ya? Harapan. Yang disampaikan oleh bintang-bintang di langit. Bintang, ya pohon-pohon. Saya jadi ingat ini, Pak Irwan. Jadi kalau kita di psikologi itu dasar pada umumnya orang yang mengalami kekecewaan, mengalami frustasi itu pada dasarnya karena kehilangan sesuatu dalam hidupnya. Entah kehilangan benda, kehilangan seseorang. Ya. Tapi semua itu masih bisa dinaikkan kembali, masih bisa dikasih semangat lagi. Tapi satu, Bah, yang sekiranya agak sulit ketika seseorang itu kehilangan harapan. Nah, selagi seseorang itu masih memiliki harapan, insya Allah dia masih bisa punya motivasi untuk bangkit. Nah, itulah mungkin pesan yang disampaikan bintang pada para pecinta alam ini. Dan Abah dan saya punya kepekaan untuk menangkap itu sampaikan. karena saya musisi.
jadinya ya Musik. nada dan lagu. Cakep. Lalu saya nyanyikan di Keren. mana-mana untuk berbagi pesan tadi, Iya. maksudnya gitu. Nah, tapi ini Cocok, Bah. pesan itu ya nggak akan ada artinya kalau nggak ada apresiasi dari si pendengarnya. Betul. Nah, makanya kalau dinyanyikan di kampus gitu, mereka mau dengerin, bermakna buat mereka. Iya. Tadi kan udah disebutkan juga harapannya apa? Harapannya Habis bintang itu memberikan harapan untuk untuk besoknya. ada Matahari pagi datang, terbit kembali. ada mentari. Mentari. Abah Ya. juga punya, aku Mentari. mentari. Nah, Ini ini cerita nih. Bah. Cerita Ada ini hubungan, Abah pernah Iya. saya Dengan mentari apa ini Ya. hubungannya? hubungannya. Mentari itu kan lahir di kampus ya, itu tahun 78. Waktu kampus maaf ya diduduki oleh Iya. kami sebut tirani kekuasaan. Saat itu ya, Bah? Oh, kita diusir dari kampus, dipukul pakai popor gitu. Punten, Bah, tahun berapa itu, Bah? 78. NKKBKK. Oh. 78 diduduki. Ini posisi di sini di Bandung. Saya di Bandung, di Bandung. Jakarta semua kita diusir dari kampus. Di Jakarta, di Hmm. Surabaya, Jogja, di sama. Jogja, nah di ITB, di Unpad. Nah, kita ditangkepin nih, termasuk saya. Padahal saya udah insinyur, udah dosen saya. Tapi karena main sama mahasiswa dikira tamat. Ya udah ditangkap, tapi rektor waktu itu berhasil meyakinkan bahwa mahasiswa ini bukan mau makar, tapi mau menyuarakan hati nurani masyarakatnya. Jadi kita dilepas. Nah dilepas tuh bukan pulang ke rumah, Kampus. ke kampus. Tapi di kampus Kampus masih dijaga diduduki. kan. Jadi kita di depan pagar kampus diam di situ berhari-hari masak makan, tidur di selokan kering gitu ya. Nah lahir lagu ini. Mentari bernyala di sini. Itu dinyanyikan oleh teman-teman. Di sini, di dalam hatiku. Jadi mataharinya bukan di sana, di sini di dalam hatiku. Gemuruh apinya di sini, di urat darahku. Jadi nyala matahari itu bahkan bukan di hati, di urat-urat darah kita. Jadi itu mengibaratkan semangat. Iya, semangatnya ternyata itu yang saya bilang juga ada di dalam diri kita. Iya. Di mahasiswa ini, di anak-anak muda, di semua orang lah sebetulnya. Nah, meskipun tembok yang tinggi mengurungku, berlapis pagar duri sekitarku, tak satu pun yang sanggup menghalangimu. Tak satu pun yang sanggup menghalangimu. Bernyala di dalam hatiku. Tulis aja gitu. Hari ini, waktu kumpul teman-teman itu, hari ini hari milikmu. Hari ini hari milikku. Juga esok masih terbentang dan mentari kan tetap bernyala. Di sini, di urat darahku. Di sini, di urat darahku. Jadi itu gampang banget itu lagu ya. Saat itu juga mereka bisa. Iya. Gimana ulang sekali, langsung kita berapa ratus orang tuh nyanyi di kampus. Wah, Jadi gemuruh tuh. Lalu setelah itu ya clear ya akhirnya semuanya semangat di semua kampus dinyanyikan lagu ini. Saya nyanyikan di puncak-puncak gunung. Saya nyanyi di puncak Semeru, saya naik Semeru. Nyanyi di puncak Semeru. Saya nyanyi Rinjani, nyanyi di puncak Rinjani. Jadi memang mencerminkan semangat ya. kemana Abah udah Rinjani? Ya itu Udah yang semua saya gunung. nyanyikan lagu ini di Karstens di sana di Papua saya nyanyikan. Oh, Iya. Terus di Kilimanjaro di Afrika tuh Afrika sempat. di ketinggian hampir 6.000 kan. Nyanyi lagu ini. Iya, luar biasa ya, Pak ya. Nggak kaku ya? Kalau aku ini sampai belah gitar saya, bukan yang Pasti ini. ya. Serius belahnya kenapa, Pak? Dingin kan Dingin, es. saking dinginnya. Es kan. Belah saya bilang nggak apa-apa gitar ini sebagai apa tumbal lah supaya Dan saksi semangatnya bagaimana supaya semangatnya bisa Hmm. menyebar di adik-adik di teman-teman. Ya, iya. Nah, menarik nih, Bah. Dari tadi kan cerita tentang alam. Iya, iya. Kita jadi kayaknya nih Abah ini kan dalamnya itu sudah punya gen-gen atau bakat-bakat musik.
Tapi Abah juga punya minat yang luar biasa, punya koneksi tersendiri dengan alam ya, Bah ya. Iya, iya. Akhirnya musik dan alam itu bisa tersinergi gitu, Iya, iya, iya. menghasilkan karya-karya luar biasa. Tapi ya Abah ini juga, Mbak Marta, beliau ini berguru dengan alam. Iya. Jadi kita perlu tanyakan Ini saya tuh dari tadi, Pak, ini Iya, saya itu melihat apa Wanadri. sih? Ada Wanadri. Ya. Wanadri. Itu Saya- ada 8 penjuru langit. Mountain and Jungle Mountain and Explorer Jungle Association. Association ini Wanadri. Saya masuk Wanadri tahun 64. Pada waktu Wanadri baru berdiri. Aku bukan pendiri Wanadri. Ada pelatih-pelatih saya. Tapi saya Bapak. masuk tahun yang sama. Oke. Mereka yang mengajarkan, disebutnya tuh volunteerism. Kesungguhan dalam memberi totalitas. Sepemahaman saya Wanadri ini banyak kontribusinya bela negara dalam konteks yang sesungguhnya nih Pak. Ya karena ya kita kan ada janji, ada sumpah, terikat ya. Sekarang masih banyak ya, tambah banyak anggotanya. Ya oke lah, hanya 1.500 banding 300 juta orang Wah. Indonesia, sedikit. Tapi ya kita kan bagian dari mosaik. Iya. Sekecil apapun kita, kalau kita hilang, ya ada sesuatu yang hilang dari bangsa ini. Nah Iya. itu kita ikrarkan. Kita tidak sesempurna itu. Karena itu kan ada teman, kita punya teman untuk ngasih ingat, ngasih support, ngasih semangat. Tapi itu tahun 64 ya, ingat ya. Waktu itu PKI lagi kuat-kuatnya. Oh, iya. Kita bilang bahwa ini berdasarkan Pancasila, itu memerlukan keberanian. Iya. Itu kakak-kakak pelatih saya, itu yang menuliskan itu. Itu jadi jadi semacam role model ya bagi kita ya. Bukan oleh omong-omong, bukan oleh kamu harus Pancasila, bukan. Mereka cukup bawa kita ke tempat kedinginan, kasih kelaparan. Waktu kita dapat makanan, nggak tanya dulu agamamu apa ya. Oh Islam, aku kasih nasi yang Kristen nggak. No. Iya. Iya. Itu Pancasila dalam bentuk realita, bukan omong-omong. Jadi Wanadri ini, Bah, tidak hanya sekedar perkumpulan orang yang mencintai alam, ya, Bah ya. Ya. Tapi bagaimana alam itu bisa menjadi tempat berguru. Bahkan itu tertuang secara tertulis di dalam mukadimah doktrinnya itu. Wanadri adalah bertujuan untuk mendidik anggotanya untuk menjadi orang yang jujur, berani, ulet, tabah, cinta alam dan cinta tanah air. Itu di mukadimah kita. Dan itu belajar Melalui dari alam, melalui berkegiatan di alam terbuka. Karena memang alam itu sebagai representatif dari kehidupan kita Ya. yang lebih luas sehari-hari ya, Benar, Bah ya. benar itu. Benar tuh. Jadi pelatih saya mengatakan, untuk apa kau belajar berkegiatan di alam terbuka, hidup jalan ke gunung kalau nggak ada gunanya untuk kehidupan kita di dalam hari-hari. Iya. Bukan guna secara material ya, guna secara sikap, secara mental. Memang banyak yang bisa diambil filosofi dari kegiatan dengan alam ini. Ya. Tapi itu yang harus dikorelasikan dengan kehidupan sehari-hari ya, Bah ya. Ya artinya memang ada korelasinya. Iya. Nggak usah dikorelasikan, memang korelatif. Nggak Makanya bisa dilepaskan. memang seharusnya bisa disimpulkan para pecinta alam ini ya memang membawa di dalamnya itu kecintaan terhadap alam dan survive di dalam alam itu adalah pada kehidupan sebenarnya memang orang-orang pejuang gitu. Para pecinta alam, pendaki gunung, penjelajah seperti teman-teman saya yang mengibarkan bendera di 7 puncak dunia ya. Seperti si Iwan Setiawan Kopassus yang mengibarkan bendera di Everest sama Asmujiono itu kan. Itu kan orang-orang yang beruntung. Hanya sedikit orang yang bisa ke sana. Tapi dia harus mewakili 300 juta orang Indonesia. Iya. Seolah-olah kita semua pergi ke sana. Dan kalau dia dapat manfaat dari terhadap jiwanya sampai matinya dari berkegiatan itu, manfaat itu harus dibagikan kepada 300 sekian juta orang itu. Nah, peranan ini sekarang ini kamera ini itu adalah untuk menghantarkan itu semua. Iya. Kalau kami yang naik gunung itu elit. Elit hanya segelintir orang yang punya kemewahan waktu, punya kemewahan minat, tenaga, ya fisik banyak. Jadi hanya segelintir orang. Anda mungkin bisa lebih hebat dari teman-teman itu, tapi nggak punya waktu. Jadi kita ini elit. Iya. Nah, ini harus ada gunanya untuk yang lain. Nah, itulah yang membawa Abah lewat Wanadri ini kepada Abah sebagai seorang sipil bisa. Iya, ini kok ikutan para komando nih, Bang. Tahun 67 ya, Bang? Ya, 67. Jadi ini juga kaitannya gini, Pak Sarwoedi ya. Kan pernah dengar kali nama Sarwoedi ya? bukan denger lagi, Bang. Nah, itu pembina kita. RPKAD. RPKAD, waktu itu masih RPKAD. Beliau, anak Wanadri ada 25 orang. Masuk ya ke SPKAD, namanya dulu
Batu Jajar itu sekolah para komando Angkatan Darat. Sekolahnya Ah. KAD. Jadi bukan hanya belajar terjun aja, kau memang harus bisa terjun karena kalau mau nolong orang di tempat terpencil harus datang secepat mungkin. Kalau jalan kaki lama kau terjun aja. Gitu kan gitu, Ya. Mas Arwo mulai gitu. Tapi yang lebih dari itu, selama pendidikan 1 atau 2 bulan itu, kita digembleng banyak hal di SPKD itu. Teriak tiap pagi, komando, komando, komando kan gitu. Tiap pagi itu. Selama 1 bulan lebih itu. Nah itu yang kami bawa, spirit itu ke latihan kami di Wanadi. Diganti tuh, tong komando-komando, orang makan Wanadi, Wanadi gitu. Jadi selama pendidikan dasar di kita itu, berapa juta kali kita belum Wanadi, Wanadi, Wanadi. Masalahnya bukan soal Wanadinya. Demi kehormatanku, aku nanti kita akan Spiritnya, terikat. Iya. Gitu. Nah ini juga. Jadi keterusan juga nih, Pak. 86 juga ikutan. Ya ini juga Wanadi juga, gara-gara Wanadi saya kan belum jadi militer. Nah, Ini teman-teman saya ya, kan punya perusahaan peralatan gunung. Nah kita ingin supaya tentara ini jangan ketinggalan zaman dong peralatannya. Update. Yang paling hebat untuk di alam terbuka itu orang-orang gunung. Jadi kita ingin menawarkan peralatan yang berkualitas tinggi kepada tentara. Nah karena itu saya diutus ke mana kudu nyahonya, cina kasarnya bahasa Sunda ya. Kau harus tahu peralatan-peralatan yang paling aktual. Kemana nih? Kita cari ada, dia cari itu. Namanya tuh Dodi Kasum ya. Dia punya perusahaan yang ngirim saya, ngebiayain saya untuk sekolah di sana. Besok abis ke Alabama. Ada. Alabama itu ada sekolah. Di situ disebut mercenary school, sekolah tentara bayaran. Gitu. Ini posisinya di belahan bumi yang lain, Ya, di Amerika sana. Di Alabama. Iya. Dibaca kurikulumnya. Diseleksi lah. Di Wanadi siapa nih kira-kira yang bisa gitu. Naik gunung semuanya bisa. Ada tambahan, harus bisa gelut. Berantem, Iwan aja tukang silat kan katanya. Kirim saya ke sana. Tapi banyak dapat ilmu di situ. Ability, nama stamina, dan courage. Ya, ini kan lulus graduation with honor. Iya. Lulus dengan kehormatan. Tapi bukan soal itu. Ini untuk ya. Tapi untuk dapat itu aku latihan 1 tahun sebelumnya. 1 tahun. 1 tahun. Karena lihat, waduh, ini kurikulumnya seperti ini nggak main-main. Bisa-bisa biaya sia-sia untuk teman saya. Bisa-bisa memalukan Indonesia. Kan Wanadi juga. Bisa-bisa memalukan Indonesia. Jadi saya nggak boleh latihan. Di sini saya pasang besi, di kaki saya pasang besi, lari tiap pagi, ransel, latihan nembak sama teman-teman yang jago nembak. Kan anak-anak Wanadi kan pada jago nembaknya. Jadi datang ke sana saya, ya itulah. Saya bilang juga, saya nggak kalah sama yang tadi itu ada. Ini kegiatannya berapa lama, berlangsungnya? Ya kira-kira lah 1 bulan, 2 bulan lah. Tapi persiapannya sepanjang tahun sebelumnya? Ya itu, karena nggak. Nah ini teman-teman sergu saya nih. Ini di sana, Bah? Iya di Alabama. Itu tuh abah tuh yang pakai. Kumisan? Iya kumisan. Ini luka nih. Ini hancur tangan saya karena. Pantesan pakai gitu ya, Bah ya? Dan ini latihan di rawa-rawa. Jadi ilmu gerilya di sana ya, Bah? Ya disebutnya Long Range Patrol School. Sekolah patroli jarak jauh. Ininya Rekondo. Reconnaissance Commando. Nah, itu ada marinir dari Kuba. Semuanya militer kecuali apa? Semua militer kecuali apa? Emang agak lain. Tapi mereka ngira saya tentara. Tapi saya diam-diam aja. Saya bilang kalau tentaranya yang datang, lu habis. Gua baru supirnya aja udah gini. Dan mereka percaya. Iya. Lah, terus apa diajak kemana nih? Nah ini sama orang beken saat ini. Iya, itu Mayor Prabowo tuh. Mayor Prabowo. Komandan Batalion 328. Ini itu apa tuh? Dirgahayu kan ya? Dirgahayu. Itu apa tuh yang bawa senjata itu sebelahnya itu. Nah itu. Nah ini setelah pulang dari sana dan sebagainya, saya ketemu Prabowo. Diminta untuk membantu dia melatih batalionnya 328. Itu batalion legendaris tuh. Nah ini kami berlatih hampir lebih kurang ya mendekati berapa bulan lah gitu di Gunung Salak. Untuk persiapan apa? Untuk operasi Timur Timur. Combat survival. Combat survival. Saya, Teddy Cardin, ada kan terkenal tuh orangnya. Terus ada beberapa teman saya lah, anak Wanadi semua. Kita men-set up. Ya siswa-siswa. Alhamdulillah pulang dari sini 328 dapat salah satu batalion terbaik di Timur Timur.
Salah satu anggotanya kan Munir jadi Pangkostrat. Iya, Munir. Nah, itu. Munir. Itu masih letnan waktu itu. Iya, iya. Prabowo juga masih mayor kok. Iya. Nah, kami dari situ kita pergi ke timur-timur memang. Ya ikut operasi di sana. Ada yang gugur tuh apa bikin gaduh? Iya di sana dasar saya tukang ini kan ada gitar ya. Ya perasaan saya tulis di lagu. Ada yang gugur namanya Cyprianus Gebo. Saya selalu ingat. Jadi itu lulusan akademi masih letnan. Paling-paling kalau nggak salah komandan peleton atau apa gitu. Pamit kan. Pak, pamit kami mau patroli katanya. Dia anggota Daki Serbu. Daki Serbu. Kita juga melatih Daki Serbu di sana. Pulang jenazah, ketabrak peluru di dadanya, meninggal kan. Nah itu yang waktu orang tuanya kita bilang, Munir yang itu ya. Ibu, ya, ini kami berduka cita atas pengorbanan anak ibu. Marah tuh. Marah. Oh. Ya ini metafora ya. Ini pengorbanan. Itu bukan pengorbanan. Itu kehormatan bagi keluarga kami. Wah, jadi lagu eta tawatnya. Oh, itu. Bangunlah hai prajurit. Ya ini persisnya seperti yang kita lakukan. Bangunlah hai prajurit, siagakan dirimu, berlatih tak pernah kenal berhenti. Gembirakan hatimu, kobarkan semangatmu, putus asa, jauhkan dari dirimu. Bertempur pantang mundur, lebih baik hancur lebur bila perlu. Demi tugas rela gugur. Bagi seorang kesatria, kehormatan yang utama, keringat dan darah siap kukorbankan. Itu perasaan kami, perasaan saya, perasaan para prajurit yang ada di sana. Saya tulis, saya hanya nuliskan aja. Jadi bukan ngarang lagu. Gunung-gunung kudaki, jurang curam kuturuni, biar siang, biar malam tak peduli. Memang kita naik gunung biar malam, biar memang kita pergi ke lembah biar. Hutan rimba ku arungi, sungai deras ku seberangi, biar hujan biar panas tak peduli. Sungguh jauh dari rumah, rasa rindu tak tertahan, namun tugas bagiku lebih utama. Kita tinggalkan rumah, kita tinggalkan abu, kita tinggalkan keluarga. Semua prajurit tinggalkan keluarganya. 1 tahun operasi. Demi kehormatan bangsa, untuk rakyat yang tercinta, jiwa raga bila perlu kukorbankan. Ending dari lagu ini, bangunlah hai prajurit, siagakan dirimu. Jadi siaga tuh nggak pernah berhenti. Jangan kita berlatih karena disuruh oleh pelatih. Kita harus selalu berlatih. Harusnya prajurit paham lagu ini, Iya. Paham lagu ini dinyanyikan kok Nanti kan kita di kasih Kostrat. prajurit. Jadi waktu ini saya nyanyi bukan di sini, di sana, di timur, api unggun gede. Oh, danjonya kan Prabowo ya waktu itu. Danjonya Joko Santoso. Itu kita nangis semua tuh. Yang tukang perang buat keluar air mata. Bagaimana? Sungguh jauh dari rumah. Walaupun kita ini perwira gagah perkasa, jauh dari rumah. Sungguh jauh dari rumah, rasa rindu tak tertahan, namun tugas bagiku lebih utama. Saya selalu teman-teman ya, kayak teman-teman, lihat tuh Pak Iwan, lihat tuh Pak Teddy, mereka tuh orang sipil, nggak digaji, bukan anak buah kita. Kenapa mereka lebih berani dari kita, malu kita? Gitu. Iya. Itu Abah kan menyandang senjata ya? Iya. Jangan-jangan di belakangnya menyandang gitar itu sebenarnya ya, Gitar Bang? ada di base. Spiritnya, maksudnya Ada di spiritnya base-nya. itu selalu ada gitu Ada, sama Abah. saya ke puncak gunung bawa gitar, Iya. ke Medan Gunung salju sampai pecah kita. Oh, nah itu berkesan bagi saya ini. Ini keren banget nih. Nah, ini Nah, yang ini selanjutannya. Mapan Duma. Satu lagi coba ini yang ini nih. Oh. Ini kan Pak Prabowo nih. Yes. Ini operasi Mapan Duma pembebasan Sandra. Itu tuh apa tuh yang hitam-hitam di belakang. Sebelahnya Teddy Cardin. Ini orang sipil ini. Bagi kita ya bukan sipil, bukan, kita ini warga negara.
kita nih wajib untuk membela kehormatan. Jadi Abah dan tim ini adalah bagian dari Ya, bagian dari operasi itu. operasi Karena penyelamatan. itu ada itu dapat penghargaan. Oh Nah, iya. itulah yang membuat Abah akhirnya mendapat kehormatan Kehormatan Korps warga Baret Merah kehormatan Korps Baret Ya, Merah. ada bahkan tahun 96. ayah itu gambaran. Nah itu Nah. baret itu barisan sebelum itu mana? Sebelum itu. Di membaretan Nah, itu Pembaretan. Itu kan abad. oleh Pak Prabowo ya, Iya, Pak ya. langsung. Ini di dalam upacara besar di Pak Cijantung. Prabowo berarti sudah danjen saat itu ya? Waktu danjen. Danjen, Brigjen ya. Ini danjen nih. Udah, Saat Danjen itu Kopassus. danjennya masih Brigjen ya, Pak? Brigjen. Brigjen ya. Danjen itu bintang 2 waktu itu. Setelah ini baru ada pemekaran Kopassus ada ya. pemekaran. Akhirnya Ya. naik Pak Prabowo jadi bintang 2 Bintang 3. Bintang Itu 3-nya apa tuh paling kanan tuh? Ini timnya. Ah, itu. gagah ya. Itu Tidak kalah. Nah, ini juga. Pak Harto. Ini kehormatan bagi kita. Pak Harto sedang di luar negeri. Jadi tim Mapenduma ini diundang untuk ketemu presiden ke Jerman tuh. Itu Abah tuh paling kanan. Ini Iya. teman-teman semua. Jadi dikenalkan sama Pak Prabowo. Ini letnan ini kapten ini, sersan ini Kawan insinyur juga. Iwan Abdurrahman. Nggak ada pangkatnya. Pak Harto kaget loh. Kok orang sipil? Warna Pak. Oh ya sama lu katanya. Segitunya memang. Ini malah kontribusinya. sama tokoh-tokoh. Nah, yang ini Iya itu Pangkostrat itu Abah tuh ya. Itu yang beret merah di belakang itu komandan pasukan khususnya Yordania. Jordan. Abdullah waktu itu masih. Sekarang raja dia. Nah, Abah waktu itu ikut kegiatan ini ya, Bah? Ya saya dia mendampingi Pak Prabowo dengan beberapa teman ke sana. Diundang sama Pak Prabowo diundang sama temannya nih. Itu Pak Menteri nih. Pak Pak Fadlizon. Fadlizon. Jadi kita diajak nih sama Pak Abdullah ya naik helikopter meninjau latihan perang di padang pasir. Wah, roket dari mana, tank baja dari mana, pasukan dari dia yang nerangin sendiri ke Pak Prabowo. Saya ada di situ. Waduh, itu sejarah lah bagi saya. Berkesan ya. Nah, Ini PBB. Ya, ini pasukan perdamaian Lebanon. ini kayak lebih baru nih. Ya, saya diangkat sama warga kehormatan di situ. Hmm. Karena komandannya juga itu murid waktu itu Surowo Hadi. Nah, terus satu lagi ayah apa lucu juga. Ada Danang juga anaknya Pak ini. Oh iya, Danang. Ini apa? Ini Pak Pangkostrat ya. Ini Pak Besar Harto. Saya diangkat warga kehormatan di Kostrat. Oh, di Kostrat Ini juga. dikasih wing kan, wing Kostrat. Iya, iya. Padahal tahun 67 wing terjun Abah disematkannya oleh Pangkostrat juga waktu itu Pak Harto di Oh, Jogja. Pangkostrat Pak Harto sana. Oh, diterjunkan kita di Jogja operasi untuk PKI ya, Iya, iya. Boyolali. Yang nyematin wing Abah Pangkostrat juga, tapi Pak Harto. Ini wing Kostrat, ini wing Cakra Iya, disebutnya. iya, Cakra. Disematkan oleh Pak Pak Besar. Ini cerita di akhir ya. Ya, di air. Iya. Nah iya. ini pakai sepeda ini sama ibu. Oh, ini sama Ambu nih. Iya, Peringatan ulang tahun. Nah, ulang tahun ke-70 waktu itu. Tahun berapa ya? 4 tahun yang lalu. Ambu ulang tahun 70, kita peringati pakai sepeda dari sini ke Bali berdua. Bandung, Bali, Iya, goes sepeda, iya. yang goes usia 70 tahun. Ulang tahun 70. Masya Allah. Tapi gini, latihannya kita lama. Itu bukan soal ngegoesnya mah oke lah. Latihan sebelumnya itu hampir 1 tahun Oh, untuk bisa goes bawa beban. memang harus disiapkan. Nah, Pak. kan ibu-ibu Iya. dari mulai seperempat jam pusing, setengah jam, bisa 1 jam, terus bisa 10 kilo, 20 kilo, sampai akhirnya bisa Iya. 100 kilo sehari. Baru kita pergi ke Bali. Nah, yang waktu itu yang Aceh ke Lampung itu? Itu tahun berikutnya. Mau ulang Setelahnya. tahun ke berapa ya, Bu? Ulang tahun ke-71 ya? Oh, berarti diawali yang dari Bandung ke Bali ini. Ya, dengan Ambu berdua mah. Tapi sebelumnya ya kita ke Jogja gitu latihan dulu. Iya, memang berarti benar luar biasa ya. Iya. Nggak salah, Pak Nggak Irwan salah. kenalin saya sama Abah. Tapi Masya ada Allah. pesan kan sebetulnya tadi, jangan cepet-cepet ingin dapat hasil. Iya, Tapi ada satu proses. Abah saya Proses. menceritakan ada latihan Betul. yang tidak ringan gitu kan. seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Yes. Komitmen untuk meraih sesuatu itu, Bah. Iya. Ya. Prosesnya itulah yang harus Iya. kita siapkan. Iya. Ya, kan berarti harus bikin perencanaan. Planning dulu, Planning. tujuannya gitu. mau kemana, Iya, mau iya. apa, baru kita bagaimana mewujudkan tujuan tersebut, Ya, itulah yang persiapannya seperti apa. harus. Iya. Bah, ini waktu cepat banget. Oke. berlalu. Tapi ini mau permohonan ngedadak aja, Pak. Saya sangat terkesan hampir semua lagu Abah yang saya kenal gitu. Tapi yang ini memang untuk kontemplasi muhasabah bagus banget yang tentang detik hidup. Oke. Bisa saya pengen menyimak lagi. Oke. Ini lagu saya tulis waktu mahasiswa tingkat 2. Oh. Dulu ya, bukan lagu orang tua 77 tahun. Yes. Mahasiswa tingkat 2.
detik-detik berlalu dalam hidup ini. Perlahan tapi pasti menuju mati. Kerap datang rasa takut menyusup di hati. Takut hidup ini terisi oleh sia-sia. Pada hening dan sepi, aku bertanya, dengan apa ku isi detikku ini. Luar biasa. Alhamdulillah. Aduh, detik-detik berlalu. Jadi memang proses tadi ya, Bay. Jadi ada orang bilang penting gitu, tampak baik. Tapi menurut kita itu kan cuma pencitraan. Yang penting menjadi orang baik. Ya. Dan di depan kita ini percaya nggak ini orang baik? Ya orang yang komitmen Berusaha proses. ya. Itu yang saya Berdoa bilang mudah-mudahan. hidden legend. Hidden legend. Sembunyi. Jangan pernah berhenti berlatih. Yes. Tidak ada prajurit yang terlatih. Yang ada adalah prajurit yang selalu berlatih. Iya, Hmm. iya. Gitu. Note. Gitu. Garis Dan bawah. ini, Saya itu kata-kata itu, saya ada kata-kata abahnya. Penutup nih boleh ya? yes. Kata-kata abah dipahatkan di Situ Lembang, Oh, tempat latihan Kopassus. Iya. Diminta oleh Ricky Samuel yang gugur. yang jatuh Ah. helikopter. Kolonel ya? Kolonel. Dan Kolonel. Pusdiklat. Seminggu sebelum meninggal, dia telepon abah malam-malam. Wah, tolong tuliskan satu tulisan yang akan saya pahat di Situ Lembang. Saya bingung. Akhirnya ada gunung dan pohon-pohon Hmm. bertasbih di dalam diam. Masya Allah. Ya, membisikkan doa lewat angin yang berhembus perlahan. Semoga setiap orang yang menginjak tempat ini, yang berlatih di tempat ini, hidupnya penuh isi, penuh arti, penuh bakti pada Tuhan, tanah air, dan kemanusiaan. Dipahat. Dan itu masih ada sampai sekarang ya, Ada. Pak ya? Jadi spirit di sana. Terus mau dipahat nama saya bilang jangan. Oh, Jadi nggak ada nama abah situ. Iya. benar-benar hidden Ah, ini. Kenapa jangan? Karena itu bukan kata-kata saya, kata-kata pohon, kata-kata. Iya. Saya hanya menolong Itu menuliskan. go Masya profile Allah. ya. Itulah. Yes, thank you very Itu- much ya. Itu memang benar Tapi profil. Mbak Marta sudah pernah latihan Situ Lembang belum? Belum. Saya sudah apa? Tapi benar. coba. Bener Nanti ya, datang Pak ya, sana. ada di situ. Menginjak tempat itu aja, itu alam udah ngasih doa sama kita. Inilah Gitu. Inilah Luar profil biasa. mental pemenang kita pada kali ini yang memang seorang pemenang itu memang bukan apa yang terlihat saat ini, tapi memang bagian dari proses perjalanan semuanya. Dan seorang pemenang itu tidak butuh pengakuan secara indikator keberhasilan bukan dari pengakuannya, Iya. tapi bagaimana keberhasilan itu diperoleh dan bisa bermanfaat untuk banyak Amin. pihak ya, Pak ya. Iya. Pejuang itu ada di dalam sebuah proses, Iya. pemenang itu ada di hasilnya, gitu ya, Ya. Pak ya. Dan saya hormat untuk Abah sebagai seorang pejuang tanpa seragam. Iya. Tepuk tangan dulu lah. Terima kasih Abah, Masya Allah. Mana nih? Dari awal sampai akhir saya bulu kuduk saya merinding terus gitu, karena memang emosi dan semuanya Bawa. datangnya dari hati. Jadi Iya. kita menangkap itu juga dengan hati ya, Bah ya. Terima Ini kasih kehormatan banyak, bagi Abah. saya, kehormatan bagi keluarga saya, bagi istri saya, Semoga bagi rumah sehat. saya. Dan Terima terus kasih. Datang sini. menularkan semangat perjuangan ini. Terima kasih Amin. Abah. Terima kasih Pak Irwan sudah bawa saya ke sini Iya, ketemu sama sama-sama. Abah. Masya Allah Terima luar kasih biasa. teman-teman. Terima kasih. Ya. Oh ya. Nah, ini semoga Abah berkenan ya, sekedar tanda cinta dan ucapan terima kasih. Abah sudah mau bertemu. Apa nih? Dengan habis kantor. Wah, habis kantor itu kan yang formalitas saja. Ya karena memang Kehidupannya setiap hari kan iya. dia. Oh, komando.
Komando. Mana sih? Mana beli? Luar biasa. Wah, ngopi tiap sore. Ini penting nih. Wah, Legend. The Legend. ini masih ada. Legend. Waduh, Oh, The Legend katanya. The Legend. Kalau oleh saya dihilangin D-nya, The Legend. Legend. Enak, legend ya Pak? Enak, tapi kalau nggak diminum asam, basi. Jadi harus selalu terus. Kalau nggak basi kita, ini bagus juga. Abang nggak pernah basi. Amin. Karena Makasih, spiritnya Bunda terus Abu. menggelora. Kamu terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Oke. Sampai ketemu lagi di Habis Kantor berikutnya. Oke. Kita sama-sama salam Salam pemenang. perjuangan. Oh, salam. Dua pejuang. Perjuangan. Salam pejuang. Oh, salam Pejuang. pejuang. Kita salam, Pemenang. salam pemenang. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.